Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dadan Ramdhani, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital dengan muatan tugas yaitu analisa komunikasi politik PDI Perjuangan dalam menolak rencana pilkada tidak langsung melalui DPRD, yang mana analisa ini menggunakan kerangka teori The Personalization of Politics yang disampaikan oleh Bennett dan Social Media and Populism. Sebelumnya, usulan pengubahan mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat menjadi pilkada secara tidak langsung melalui DPRD telah mencuat kembali di publik dan memicu polarisasi yang tajam di kalangan elit politik nasional pada akhir tahun 2025. Hal ini bermula pada saat hari ulang tahun Partai Golkar, yang mana Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, mengusulkan pilkada secara tidak langsung melalui DPRD dengan landasan efisiensi anggaran dan stabilitas sosial. Hal itu pun mendapat respon positif dari sejumlah partai di parlemen. Dalam hal ini, pemerintahan atau Presiden Republik Indonesia memberikan sinyal dukungan. Hal ini dikarenakan adanya pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra, yakni Bapak Sugiono, yang menyatakan setuju dengan usulan tersebut dengan landasan untuk menekan ongkos politik kepala daerah yang sangat mahal. Kemudian ketua umum partai lain seperti PAN, PKB, Nasdem, dan Demokrat pun menyatakan setuju dengan usulan tersebut dengan landasan bahwa pilkada melalui DPRD ataupun pilkada secara tidak langsung selaras dengan prinsip musyawarah yang ada dalam Pancasila. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera masih belum menentukan sikap yang tegas. Melalui juru bicaranya, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa akan mengkaji usulan tersebut dengan landasan pandangan-pandangan dari masyarakat di kalangan bawah. Kemudian penolakan pun terjadi dari salah satu partai parlemen, yaitu Partai PDI Perjuangan, yang menyatakan secara tegas menolak usulan tersebut, yang mana penolakan tersebut merupakan hasil dari rapat kerja nasional PDI Perjuangan di awal Januari 2026. Dalam hal ini, PDIP menegaskan bahwa pilkada langsung adalah kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikembalikan ke tangan elit. Kemudian PDIP juga menilai bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah bentuk pengembalian hak politik rakyat dan kemunduran dari demokrasi. Dalam komunikasi politiknya di media sosial muncul kader PDIP yang sangat vokal, yaitu Bang Adian Napitupulu dan tokoh lainnya. Mereka mengasumsikan kondisi ini sebagai pertarungan narasi antara 6 parpol ataupun koalisi besar melawan satu parpol PDI Perjuangan yang konsisten menjaga hak suara langsung rakyat. Berikutnya saya akan mengulas sedikit strategi komunikasi politik yang dibangun oleh PDI Perjuangan dalam menolak usulan pilkada secara tidak langsung. Yang pertama, usulan pilkada secara tidak langsung tersebut ditolak oleh PDI Perjuangan dalam rapat kerja nasional pada awal tahun 2026. Yang mana forum resmi tersebut menjadi titik berangkat utama sikap resmi partai tersebut, yang mana keputusan dari rakernas ini menjadi instruksi tunggal bagi seluruh kader di Indonesia bahwa tidak ada kompromi terkait hak pilih rakyat secara langsung. Kemudian usulan ataupun penolakan tersebut pun tidak lepas dari komando tokoh sentral dalam PDI Perjuangan, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri,
yang mana Ibu Megawati Soekarno Putri ini memberikan legitimasi moral terhadap penolakan tersebut. Beliau menekankan bahwa pilkada langsung adalah buah dari perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh dikhianati. Meskipun menolak, PDI Perjuangan dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri tetap membuka komunikasi dengan partai lain untuk mensosialisasikan hasil dari Rakernas tersebut. Berikutnya muncul sikap vokal dari Adian Napitupulu. Nah, dalam hal ini Adian Napitupulu menjadi sosok yang vokal menyuarakan penolakan terhadap usulan pilkada secara tidak langsung setelah adanya hasil Rakernas PDIP Perjuangan. Adian dalam hal ini secara masif menyerang logika anggaran yang digunakan oleh koalisi lain dan secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap usulan pilkada secara tidak langsung melalui berbagai forum nasional ataupun melalui media sosial milik pribadinya. Kemudian PDI Perjuangan membangun narasi 6 parpol versus 1 parpol. Dalam hal ini PDIP menonjolkan kondisi di mana mereka harus menghadapi koalisi besar sebanyak 6 partai lain, yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, dan Demokrat. Kemudian narasi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang berani berdiri sendiri demi menjaga suara rakyat. Hal ini turut dipost dalam postingan media sosial milik Adian Napitupulu. Berikutnya yaitu analisa komunikasi politik PDI Perjuangan dalam menolak isu pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. Analisa ini akan menggunakan 2 kerangka teori yang bernama teori the personalization of politics yang disampaikan oleh Bennett, dan yang kedua yaitu teori sosial media dan populisme yang disampaikan oleh Stephen Engesser dan kawan-kawan. The personalization of politics menjelaskan adanya pergeseran perilaku politik dari model aksi kolektif berbasis massa seperti partai politik ataupun partai buruh menjadi aksi kolektif yang terindividualisasi. Kemudian sosial media dan populisme menjelaskan bagaimana media sosial menjadi sarana yang sangat efektif bagi aktor politik untuk menyebarkan ideologi populisme yang bersifat terfragmentasi. Berikutnya analisa kasus PDI Perjuangan dalam menolak usulan pilkada secara tidak langsung menggunakan kerangka teori the personalization of politics. Adapun pisau analisis pertama yang akan digunakan yaitu personal action frame yang dalam hal ini digunakan secara inklusif oleh PDI Perjuangan dalam komunikasi politiknya. Sebagai analisa kasus yaitu PDI Perjuangan melalui tokohnya yang sangat vokal menolak usulan pilkada secara tidak langsung, yakni Adian Napitupulu. Beliau tidak hanya berbicara soal legitimasi hukum dalam penolakannya, akan tetapi Adian Napitupulu beserta PDI menggunakan narasi kedaulatan rakyat dan hak suara yang tidak boleh diambil kembali oleh elit. Nah, narasi tersebut dalam hal ini bisa dipandang sebagai narasi yang bersifat inklusif karena dia dapat menyentuh kepentingan pribadi setiap warga negara yang merasa bahwa hak politik ataupun hak suaranya akan diambil oleh elit ketika pilkada secara tidak langsung diloloskan menjadi sebuah aturan. Kemudian penjelasan dalam analisa tersebut, PDI pun dalam hal ini mengusung kampanye digital yaitu 6 parpol versus 1 parpol yang disebarkan oleh kadernya termasuk Adian Napitupulu di media sosial. Nah,
kampanye tersebut bertindak sebagai frame yang menyederhanakan konflik menjadi pertaruhan moral antara pembela rakyat PDI Perjuangan dalam hal ini melawan elit politik yang berusaha meloloskan usulan pilkada secara tidak langsung. Ini menurunkan hambatan bagi masyarakat umum untuk ikut merasa menjadi bagian dari perjuangan PDI Perjuangan. Berikutnya yaitu pisau analisis kedua yaitu digital media dan aktivasi jaringan sosial. Dalam hal ini Adian Napitupulu menggunakan kanal media sosial pribadi miliknya secara masif untuk menyuarakan penolakan. Ia mengunggah konten yang bersifat emosional dan provokatif seperti pernyataan dalam caption unggahan media sosial dalam Instagram, yang mana di sana ada satu kutipan, bukan banteng namanya kalau ciut dan kami tidak dirancang untuk mundur. Itu merupakan pernyataan ataupun caption dari feed yang dimuat oleh Adian Napitupulu. Nah, dalam penjelasannya konten-konten ini dirancang untuk dibagikan kembali oleh publik ataupun masa pendukung yang kemudian mengaktifkan jaringan sosial mereka masing-masing. Sehingga komunikasi ini tidak lagi bersifat satu arah dari institusi partai, melainkan menyebar interaksi digital yang personal dan penuh dengan muatan emosional. Berikutnya yaitu personalisasi melalui tokoh sentral dan emosi politik. Dalam hal ini penolakan PDI Perjuangan sangat dipengaruhi oleh legitimasi moral dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Dalam hal ini Ibu Megawati mempersonalisasikan isu ini sebagai buah perjuangan reformasi yang merupakan salah satu hal yang bersifat sakral. Kemudian di sisi lain kadernya yang vokal yakni Adian Napitupulu membawa emosi publik dengan membandingkan kehilangan hak suara dengan kehilangan tanah, hak hidup layak yang diambil oleh adanya industrialisasi, kemudian sumber daya alam yang kemudian dikeruk dengan adanya aktivitas tambang. Berikutnya yaitu pisau analisis berikutnya itu strategi identity and subpolitik, yang mana strategi ini seolah-olah menarasikan PDI Perjuangan dikeroyok oleh 6 parpol lainnya. Secara analisa pisau analisis ini dapat melihat bahwa PDI Perjuangan secara sadar menonjolkan posisi mereka yang sendirian dan dikeroyok oleh koalisi yang besar, yaitu Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Nasdem, dan Demokrat. Kemudian narasi dikeroyok ini menciptakan identitas sebagai pejuang yang gigih, dan hal ini dipandang sangat efektif dalam politik personal karena menarik simpati publik yang merasa tidak terwakili oleh partai-partai yang ada di koalisi besar tersebut. Kemudian PDI juga memposisikan diri bukan sekadar organisasi politik, melainkan sebagai wadah aspirasi personal rakyat yang merasa dikhianati oleh sistem. Baik, berikutnya yaitu analisa kasus komunikasi politik menggunakan teori Enggeser, yaitu populisme dan media sosial. Nah, dalam teori ini terdapat 5 pisau analisis yang bisa digunakan untuk menganalisa kasus komunikasi politik PDI Perjuangan dalam menolak usulan pilkada secara tidak langsung. Yang pertama, PDI di sini menekankan kedaulatan rakyat, yang mana elemen ini merupakan inti dari
ideologi populis yang menuntut kekuasaan absolut di tangan rakyat, bukan di lembaga perantara. Nah, analisa kasusnya di sini PDI Perjuangan memposisikan pilkada langsung sebagai kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikembalikan ke tangan elit. Narasi ini sejalan dengan temuan Enggeser bahwa politisi sering menggunakan aspek teori demokrasi untuk memperkuat argumen mereka, di mana rakyat dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum dan kekuasaan yang sah. Berikutnya analisa yang kedua yaitu melakukan advokasi untuk rakyat atau dalam istilahnya advocating for the people. Dalam hal ini tokoh populisme seringkali menampilkan sosok politisi sebagai satu-satunya wakil rakyat yang sejati yang memahami kebutuhan rakyat ataupun orang-orang biasa. Dalam hal ini Adian Napitupulu sebagai kader PDI Perjuangan secara konsisten menggunakan narasi membela suara rakyat di berbagai platform media, baik media nasional melalui diskusi yang diselenggarakan ataupun melalui media sosial miliknya. Kemudian penjelasan dari pisau analisis ini yang mana Adian memosisikan dirinya dan partainya sebagai pihak yang berdiri sendiri demi menjaga suara rakyat di tengah gempuran partai ataupun koalisi besar. Strategi ini menggunakan apa yang disebut Enggeser sebagai personal action frame inklusif sebagai slogan Put People First yang memungkinkan individu dengan latar belakang berbeda merasa memiliki tujuan yang sama. Nah, berikutnya yaitu pisau analisis yang dapat digunakan yaitu attacking the elite. Dalam hal ini Adian Napitupulu menyerang elit politik dari 6 partai lain dengan narasi pengeroyokan. Ia juga menyerang elit ekonomi yang dengan mengaitkan isu pilkada pada hilangnya hak-hak rakyat yang hilang karena adanya industrialisasi dan aktivitas tambang yang secara tidak langsung mengurangi hak-hak hidup layak yang seharusnya diperoleh oleh rakyat. Kemudian dari narasi tersebut Adian pun menggunakan istilah seperti persekongkolan elit. Hal ini bertujuan untuk menurunkan kompleksitas ideologi menjadi pesan yang mudah dicerna dan viral di media sosial. Berikutnya yaitu melakukan advokasi untuk rakyat ataupun advocating for the people. Nah, berbeda dengan serangan pada elit yang bersifat vertikal, advocating the people ini memiliki pandangan bahwa pengucilan dilakukan terhadap kelompok yang dianggap sebagai ancaman dari luar dan dalam masyarakat, yang artinya memiliki sifat yang horizontal. Sebagai analisanya, PDI mengucilkan partai-partai pendukung pilkada melalui DPRD dengan melabeli mereka sebagai pihak yang memiliki ataupun memilih mementingkan kekuasaan daripada urusan rakyat yang sedang dilanda bencana. Hal ini sesuai dengan strategi populis yang menciptakan garis tegas antara pembela rakyat dan pihak yang menghambat kedaulatan untuk memaksimalisasi perhatian publik ataupun attention maximization di media sosial. Nah, terakhir yaitu analisa yang digunakan invoking the headline ataupun membangkitkan memori. Dalam hal ini headline adalah konsep komunitas ideal yang biasanya merujuk pada masa lalu yang dianggap lebih baik ataupun lebih maju gitu. Sebagai analisa pada kasus komunikasi politik PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri membangkitkan memori perjuangan reformasi sebagai basis penolakan terhadap usulan pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. Kemudian ia menekankan bahwa pilkada langsung adalah amanah sejarah yang tidak boleh
dikhianati. Kemudian penyebutan momen sejarah tersebut digunakan sebagai gudang ideologi untuk memperkuat pesan nasionalisme dan kedaulatan dalam komunikasi politik yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Nah, sebagai kesimpulan, teori Bennett menyimpulkan bahwa penolakan PDI merupakan contoh nyata dari the logic of connective action yang dikemukakan Bennett. PDIP dalam hal ini tidak hanya mengandalkan instruksi resmi dari partai yang merupakan hasil Rakernas tadi ataupun instruksi jalur organisasi. Akan tetapi PDI juga menggunakan tokoh-tokoh kunci seperti Adian dan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk membangun narasi yang sangat personal, emosional, dan mudah dibagikan melalui media digital. Hal ini mengubah debat birokrasi mengenai efisiensi anggaran pilkada menjadi perjuangan identitas personal warga negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Berikutnya teori media sosial dan populisme menyimpulkan bahwa strategi PDIP dan Adian Apitupulu menunjukkan bahwa populisme di media sosial menyebar dalam bentuk terfragmentasi atau tidak harus muncul kelima elemen sekaligus dalam satu postingan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyebaran pesan yang bersifatnya bisa memicu viral. Penggunaan media sosial di sini memungkinkan mereka menghindari filter jurnalis dan langsung menyentuh emosi pendukung ataupun emosi masyarakat yang merasa hak pilihnya akan diambil ketika pilkada secara langsung dilakukan. Nah, kemudian strategi tersebut juga dapat menyentuh emosi pendukung dengan penyampaian bahasa yang tegas dan personal. Demikian untuk bahasan ataupun presentasi mengenai analisa komunikasi politik PDI Perjuangan dalam menolak usulan pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. Semoga bermanfaat, dan disclaimer bahwasannya hal ini merupakan kajian yang merupakan bagian dari tugas komunikasi politik di era digital. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.